Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu, calon peserta in-house training, pembuatan banta yang presentasi, yang interaktif, dan inovatif. Inilah overview program in-house training, bagaimana membuat bahan tayang dalam kerangka presentasi ilmiah, untuk membangun pola pikir bahwa presentasi adalah sebagai proses komunikasi, bukan dekorasi. Nah, Bapak dan Ibu, perlu kita sampaikan bahwa in-house training ini bisa kita lakukan sehari gitu kan ya, supaya bisa menggali potensi, dan saya sangat senang sekali sebagai mitra belajar Bapak dan Ibu, dan saya berharap Bapak Ibu silakan untuk mengenal lebih dekat saya, silakan Bapak Ibu bisa mengunjungi www.indrariswadinata.myid. Silakan Bapak Ibu supaya pada saat nanti in-house training juga kita sudah saling kenalkan seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya skenario pembelajaran kita dibagi menjadi 3 bagian gitu kan ya, bahwa kompetensi yang kita akan bangun ada 10%, 20%, dan 70%. 10% kita akan bangun kompetensi bagaimana Bapak Ibu mengenal bahan tayang gitu kan ya, mindset presentasi yang baik seperti itu. Jadi mulai dari jam 8 sampai dengan jam 9.30 teori gitu kan ya. Jadi ada diskusi di situ ya Bapak Ibu ya, tidak hanya ceramah gitu ya, tetapi ada diskusi, kita ngobrol santai gitu ya. Dan nanti selanjutnya adalah untuk memenuhi kompetensi 20% kita akan praktik Bapak dan Ibu gitu ya, akan mempraktikkan apa yang sudah kita sampaikan di dalam teori 10%. Dan selanjutnya adalah 70% bagaimana Bapak Ibu bisa mengaktualisasikan. Dan ini adalah sebuah proses pembelajaran yang menarik Bapak Ibu ya, bagaimana Bapak Ibu bisa mengaktualisasikan teori, praktek yang yang kita pelajari sebelumnya, kita lakukan sebelumnya, dan kita aktualisasikan. Jadi in-house training ini tentunya harus memiliki sesuatu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya meningkatkan pengetahuan saja, tetapi bagaimana juga meningkatkan keterampilan dan kebiasaan tentunya ya, yang untuk menunjang tugas dan fungsi Bapak Ibu sekalian dalam presentasi. Nah, kami nanti juga akan secara teori akan menyampaikan bahwa bagaimana membuat komunikasi efektif gitu ya, dengan ada 3 unsur utama, adanya komunikator, adanya kita yang memberikan pesan ya, ada juga audiens dan juga media ya, bahan tayang atau poster. Kita akan belajar terkait dengan ini, komunikasi efektif. Selanjutnya juga kita akan berbicara tentang komunikasi visual dan sebagainya Bapak dan Ibu ya. Karena apa? Karena otak kita gitu ya, otak manusia, otak audiens itu tidak akan memperhatikan kepada hal-hal yang membosankan. Sama ketika presentasi kita juga membosankan, maka audiens kita tidak akan memperhatikan kita. Kita akan belajar ini Bapak Ibu, cara kerja otak kita seperti apa, dan juga ini ada juga konsep bahwa orang gitu kan ya akan belajar lebih baik ketika ada gambar dan tulisan. Komunikasi visual, kita akan belajar terkait itu Bapak dan Ibu. Nah, tentunya juga ini ada pola-pola komunikasi gitu kan Bapak dan Ibu ya, dan ternyata 55% komunikasi atau presentasi itu bisa diterima dengan visual. Nah, mindset inilah yang akan kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu melalui metode pembelajaran 10%, ya, 20% dan 70%. Ada aktualisasinya. Nah, Bapak dan Ibu, nanti juga kita akan menyampaikan menjadi teorinya menjadi 3 ini ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita menemukan konten yang hebat gitu kan ya, great content itu seperti apa, mendesain itu seperti apa gitu ya. Dalam konteks presentasi, desain di sini adalah bukan mendekorasi Bapak dan Ibu, tapi tetap proses komunikasi. Contohnya bagaimana kita penggunaan visual elemen ya. Di sini kita bisa menggunakan background itu seperti apa, pemanfaatan warna, teks, gambar gitu ya. Nah, inilah kita akan diskusi bersama ya terkait dengan desain ini. Desain terkait dengan bagaimana menyampaikan informasi ini supaya bisa nyampe kepada audiens gitu ya, bisa dipahami oleh audiens, dan juga bagaimana teknik penyampaiannya tentunya Bapak dan Ibu. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran nanti di in-house training? Yang pertama, kita membutuhkan laptop. Bapak dan Ibu, masing-masing peserta in-house training harus ada laptop atau tablet atau smartphone. Ya, jadi kita akan membuat bahan tayang yang inovatif ya,
yang kreatif tentunya gitu ya, supaya apa? Supaya kita bisa memaksimalkan semua gadget yang kita punya gitu kan ya. Bapak Ibu yang suka menggunakan laptop, ya kita bisa desain di laptop. Bapak Ibu yang suka desain dengan apa? Desain di sini adalah membuat bahan tayang ya, yang proses komunikasi tadi ingin membuat bahan tayang dengan tablet atau dengan smartphone-nya bisa kita lakukan gitu kan ya, karena kita akan memilih platform online yang tentunya baik, tentunya kekinian gitu Bapak Ibu ya, yang bisa dilakukan dengan mudah gitu kan ya, dengan murah gitu kan ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan tentunya juga jaringan internet sangat kita butuhkan, dan ini dia Bapak Ibu, kita membutuhkan bahan tayang untuk latihan. Jadi siapkan bahan tayang yang sudah Bapak Ibu buat, nanti kita akan make over, nanti kita akan akan ubah gitu kan ya, sesuai dengan bahan tayang yang kekinian, sesuai dengan bahan tayang yang memenuhi prinsip komunikasi yang baik. Nah, Bapak dan Ibu, kami menyarankan Bapak Ibu bisa belajar dulu apa sih teknik presentasi ilmiah gitu kan ya, supaya ada gambaran. Silakan Bapak Ibu bisa mengunjungi indrapedia.com, nanti ada di sumber belajar seperti ini Bapak Ibu ya. Sumber belajar ada teknik presentasi ilmiah. Silakan Bapak Ibu bisa bisa belajar bersama terkait dengan teknik presentasi ilmiah gitu kan ya. Dan ini kita bisa pelajari terlebih dahulu gitu, apa itu teknik presentasi ilmiah gitu kan ya. Saya kira overview-nya seperti itu Bapak dan Ibu. Sampai jumpa, tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih.